Sanmarians, welcome to SPP. Sanmar punya podcast Educating, Inspiring, Entertaining. Salam kenal semuanya, aku Anya dan ini adalah podcast episode perdana SPP Sanmar punya podcast. Nah, Sanmarians pasti belum tahu kan ya SPP itu sebenarnya apa sih? Jadi Sanmar punya podcast ini tuh adalah program garapannya teman-teman ekstrakurikuler podcast. Dan pastinya kalau namanya podcast kita akan ngobrolin banyak topik di berbagai episode juga. Dan yang pastinya topik-topiknya juga relatable sama kalian sebagai anak sekolah atau mungkin sebagai remaja ya kan? Karena kan anak remaja itu struggle-nya banyak. Jadi kan pasti perlu banyak topik yang diobrolin. Nah, Sanmarians, hari ini untuk episode perdana kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama satu teman kita dari Sanmar yang pastinya, dan hari ini kita bakal ngulik banyak soal dia. Jadi teman kita ini tuh dia tuh cukup aktif, dia aktif di berbagai kegiatan di sekolah dan di luar sekolah juga. Dan yang paling uniknya dia tuh punya kesukaan di bidang musik. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung kenalan aja. Ini dia Zeno. Hai Sanmarians, perkenalkan aku Zeno. Aku dari kelas 11 di SMA Santa Maria, Surabaya. Oke, hai Zeno, gimana kabarnya hari ini? Aku baik-baik aja kak hari ini. Baik, puji Tuhan. Nah Zeno, aku denger-dengar kamu itu anaknya aktif banget di sekolah, ya gak sih? Wah, dibilang aktif gimana ya? Gimana tuh? Ya, bisa aktif kan dibilang ya. itu. Boleh dong diceritain kamu aktifnya di apa aja sih kalau di sekolah itu? Kalau di sekolah itu kurang lebih misal kayak OSIS, saya ikut organisasi OSIS. Yes. Terus paduan suara itu masuk ekstrakurikuler. Terus di band juga aku ikut juga. Wah, itu udah 3 kegiatan itu udah hektik gak sih kamu ngejalaninnya? Ya kan? Nah, kalau misalnya di sekolah tadi kan udah ada OSIS, udah ada band sama paduan suara nih. Kalau di luar sekolah kamu juga ada kesibukan lain gak? Wah, lumayan banyak sih. Wah, gimana tuh? Boleh dong diceritain lagi. Kalau di luar sekolah ya, di luar sekolah itu kurang lebih misal kayak di gereja itu aku ikut melayani, itu ikut pemazmur, terus Miss Dinar, terus ini lagi belajar organ sih. Wah, oke. Terus di gereja-gereja juga ikut padus. Wah, anak gereja banget nih ya kayaknya ya, aktifnya di mana-mana, di lektor, di mazmur ya kan. Nah, kalau kamu sendiri nih, kegiatan itu kan nggak terhitung sedikit ya. Nah, kalau kamu sendiri gimana sih bagi waktunya tuh bisa kegiatan sebaik itu tapi semuanya bisa dijalanin? Sebenarnya kalau bagi waktu aku masih agak kewalahan, cuma bisa sedikit-sedikit. Nah, caranya itu mungkin bisa dicatat dulu ya. Kalau tugas-tugasnya itu ada apa. Terus jadwalnya dicek sebelum kayak misal ada acara atau enggak ini. Kalau ada acara, kalau enggak bisa ya di cancel, kalau bisa dilanjutin gitu. Kalau kayaknya sendiri gimana nih? Sama sih kurang lebih, aku juga orangnya pelupa banget kan. Jadi kalau misalnya kegiatannya banyak ya mau nggak mau aku harus catat. Jadi biar aku ingat di hari itu ada apa. Mungkin bisa jadi tips juga nggak sih buat teman-teman Sanmarians yang lagi nonton di sini. Nah Zeno, kalau aku denger tadi kamu tuh kan di sekolah aktifnya itu rata-rata di bidang musik ya nggak sih? Tadi ikut paduan suara, terus ikut band. Berarti kamu punya kesukaan dong di bidang musik, iya kan? Wah, dibilang suka sih pasti sih. Musik itu belahan hidupku sih. Widih, boleh. Kayaknya emang anak-anak zaman sekarang itu kayaknya musik udah jadi bagian yang melekat banget ya nggak sih? Benar Nah, sekali tuh. kalau kamu sendiri nih Zen, kamu tuh sejak kapan sih suka dunia musik, suka bergerak di bidang musik gitu? Kalau aku sendiri ya dari kecil sih, soalnya orang tuaku kan kedua orang tuaku itu juga suka musik. Jadi pastinya waktu aku lahir aku dikenalin sama musik. Tapi kalau dari kecil itu sama mamaku ya, itu aku diajarinnya paduan suara. Terus kalau musik sendiri itu aku juga suka dengerin musik sih. Jadinya waktu SMA ini aku ikut ekstrakurikuler band, terus nyoba-nyoba alat musik lainnya gitu. Tadi kan kamu mention nih kamu suka dengerin musik. Kalau boleh tahu kamu suka genre apa sih, Zen? Wah, genre yang aku suka ya, ya kayak kurang lebih pop sih. Pop ya? Pop. Ada nggak penyanyi favorit kamu? Wih, dibilang penyanyi favorit banyak sih kak. Banyak, boleh dong mention beberapa. Suka pop Indonesia sih. Salah satunya siapa? Hindia. Waduh, bener-bener kayak Hindia tuh emang lagi hype banget gak sih? Gitu. Anak-anak zaman sekarang aku juga suka dengerin Hindia. Kemarin kan lagi
baru rilis lagu baru ya. Yang apa tuh judulnya? Apa ya judulnya? Kita Kesana, Kak. Oh iya benar-benar ya. Itu asik banget sih. Itu asik banget. Oke. Nah, kalau menurut Zeno sendiri, arti dunia musik buat Zeno itu apa sih? Arti dunia musik. Dunia musik bagiku itu bagaikan apa ya? Gimana tuh? Piece of my life gitu kan. Oh iya Oke. Gimana tuh? Kalau musik nggak ada, itu susah sih. Karena aku menjalani hidupku itu dengan musik juga. Kalau tanpa musik sendiri kayaknya wah gimana gitu. Kayak sepi gitu ya rasanya. Iya sih. Di setiap dimanapun kita berada, di setiap langkah kita tuh pasti ada musik. Pasti ada nada-nada musik kan juga nada kan. Benar-benar ada di setiap kita berada. Nah, berarti kan kayak kamu hampir setiap hari dengerin musik, terus ngerasa kayak musik itu udah dari kayak belahan jiwa lah ya kalau sebutannya. Nah, emangnya musik itu ngasih dampak apa sih buat kamu Zen sampai kamu segitunya suka musik, terus suka berkarya di bidang musik juga? Ya seperti yang aku bilang, kalau musik itu dampaknya bagi kehidupanku sehari-hari ya Kak. Itu seperti kayak misal aku lagi bad mood banget nih. Itu pasti larinya ke musik. Soalnya bener mana banget. lagi kalau nggak ke musik. Kalau kayaknya sendiri gimana? Aku relate banget sama kamu. Emang kalau misalnya aku udah lagi bad mood ya, apalagi stres, terus pasti ujung-ujungnya dengerin musik gitu loh. Semua remaja gitu juga deh. Iya, kayak mau ngerasain apapun itu ya ujung-ujungnya lampiasinnya ke musik kan. Kayak cuma musik doang yang bisa mendeskripsikan perasaan gitu sih. Iya, juga musik kan udah banyak kan jenisnya sekarang. Iya, kayak dengerin kayak lagi galau gitu jatuhnya dengerinnya apa coba? Bernadia. Bener. Terus kalau misalnya lagi happy, kalau happy banyak malah lagu-lagunya. Iya, emang bener banget sih musik itu emang seberpengaruh itu ya. Nah, kalau dari Zeno sendiri kan suka musik nih, berarti bisa dong main alat musik. Wah, bisa sih. Bisa kan? Bisa dibilang bisa dibilang. Oke. Nah, boleh spill nggak kamu tuh suka bisanya main alat musik apa aja? Kalau alat musik ya, ini ada beberapa sih Kak. Kalau dari dulu SD itu aku udah diajarin main gitar. Itu aku ikut ekstrakurikuler juga. Oke. Terus SMA ini main bass. Oh ya? Dipindah ke bass dari gitar. Oke. Terus belajar drum juga, dasarnya drum bisa. Terus lagi belajar organ juga. Ya itu kurang lebih itu sih Kak. Oke, gila banyak juga ya. Itu tuh kamu belajarnya juga dari kecil belajar. Susah nggak sih belajar gitu semua itu? Ya lumayan susah sih, soalnya kan harus tahu dasar-dasarnya benar-benar kayak dari teorinya. Loh kayaknya kan juga jago nggak sih? Ya ada sih bisa, tapi nggak sebanyak kamu juga sih Zen. Kayak ya paling organ bisa. Nah tapi kalau misalnya kayak gitar, bass itu kayak kamu lebih jago deh kayaknya, ya gak sih? Nah kalau kamu sendiri alat musik kan bisa main gitar, main bass tuh. Berarti udah sering tampil juga gak sih? Wah lumayan sih. Kalau bass ini kemarin band itu aku udah nyoba lomba 2 kali sih Kak. Oh oke. Gimana tuh pengalaman lombanya? Wah itu gimana ya? Yang pertama itu pemilihannya online. Jadi kita rekaman di studio. Kita sewa studio sendiri, rekaman sendiri. Nah itu kita juga aransemen sendiri Kak. Oke. Jadi di saat kita sedang latihan itu kita bikin juga. Terus itu ada bantuan teman-teman juga sih. Kan band itu suatu kesatuan. Dan juga itu latihannya banyak Kak. Nggak cuma sekali langsung bisa. Iya. Itu perlu banyak koordinasi dari teman sekalian. Soalnya kan pasti ada yang bisa, ada yang nggak bisa di saat itu juga betul. Kan. Nah, itu yang untuk pertama sayangnya belum lolos. Terus untuk yang kedua kalinya itu kan pemilihan juga. Tapi ini pemilihan secara live ini. Nah, itu dicoba di GM situ. Nah, itu pengalamanku sih agak kurang sih. Soalnya aku kan main bass. Cuma apa ya? Aku lupa bawa bass dari sekolah, Kak. Oke, terus. Jadi di sana bilangnya kan disediakan bass. Tapi itu agak cekcok karena tiba-tiba operatornya bilang kalau nggak disediakan bass Kak. Oke. Terus
kayak pelin-pelan gitu mereka. Tiba-tiba disediain lagi, tapi bassnya lebih jelek Kak. Jadi aku main bass tapi suaranya agak nggak kedengeran. Oke. Tapi kamu tetap bisa handle kan Tetap meskipun bisa handle, ada masih itunya. Masih aman. Oke. Tapi ya gitulah Kak. Oke. Nah, Samiran ini sebuah pengalaman yang keren loh. Ikut lomba band, lomba musik, dan terlebih lagi mencoba untuk aransemen sendiri ya kan. Aransemen lagu tuh setauku tuh nggak gampang ya nggak sih? Iya, Kamu harus ngulik chordnya, terus habis itu bikin harmoninya, bikin melodinya, ya nggak sih? Tapi nggak apa-apa sih, itu sebuah pengalaman yang asik dan seru, apalagi nambah pengetahuan baru ya di bidang musik. Benar Nah, sekali. aku kalau ngelihat dari pengalaman-pengalaman kamu nih Zen, kenapa sih kamu memilih untuk aktif berkaryanya di bidang musik? Kan kamu suka musik nih, tapi kan pasti kamu juga suka banyak hal lain. Nah, tapi kenapa kamu akhirnya memilih untuk mau berkaryanya lebih itu di bidang musik? Wah, ini nih mungkin karena musik itu passionku sih. Oke. Soalnya kan ya gitu deh. Jadi passion ya, udah suka banget, terus ditambah lagi kamu emang punya bakat di bidang musik kan ya. Jadi makanya mau terus berkembang di bidang musik gitu. Oke. Nah, kamu pernah nggak sih aku tanya soal dukungan orang tua, soal kesukaan kamu di bidang musik. Kalau dari orang tua sendiri mendukung nggak kamu aktif bidang musik gitu? Kalau orang tua tuh sangat mendukung Kak. Sangat mendukung ya. Misal kayak aku tuh didorong-dorong terus buat misal les. Nah, ini kan aku lagi les organ, itu juga disuruh. Tapi aku juga pengen sih. Terus misal dalam musik-musik itu pasti didukung lah, disupport sama orang tua. Soalnya ada beberapa yang alat musik itu pasti disediakan dan lain-lain gitu Kak. Oke. Dari orang tua tuh mama atau papa sih yang bisa main musik? Dari yang bisa main musik sih papa ya. Cuma kalau dasar-dasarnya bisa itu mama. Oh, jadi mama papa nih ya, combo ya, dua-duanya bisa main alat musik, turun ke anaknya juga bisa main alat musik. Oke. Gitu. Nah, terus kalau dari orang tua kan tadi udah nih ya. Nah, kalau dari sekolah sendiri mendukung nggak sih kamu untuk berkarya di bidang musik? Sangat mendukung Kak. Sangat mendukung. Gimana tuh bentuk dukungannya? Kan, di sekolah ini itu menyediakan ekstrakurikuler band Kak. Oke. Salah satunya itu yang membuat di mana dukungan itu semua ada. Itu soalnya di band ini itu semua alat musik disediakan Kak. Contohnya kayak misal drum, bass, gitar elektrik, piano, organ, itu semua disediakan. Jadi kalau meskipun kita juga nggak tahu dasarnya, itu pasti kita dikasih tahu juga, diajarin. Dilatih ada gitu pelatihnya ya. juga. Betul. Oke. Jadi sekolah itu menyewakan pelatih buat kita juga Kak. Oke. Ya gitu. Oke. Nah, kamu kan suka banyak hal di bidang musik nih ya Zen. Kamu pernah nggak sih kayak di titik merasa jenuh sama apa yang kamu lakuin gitu ya? Misalnya kayak kamu udah mulai bosen nih untuk main alat musik terus-terusan, atau kamu udah merasa kayak sempet ikut lomba tapi ternyata gagal, terus kamu kayak merasa mutung gitu, pernah nggak sih? Pernah sih pastinya. Pernah. Pasti pernah. Tapi meskipun begitu ya Kak, aku main gagal, bosen, itu tetap nggak bisa lepas. Jadi pasti pengen main lagi. Jadi kayak nggak ada berhentinya gitu. Oke, jadi emang udah passion banget ya, mau kayak gimana pun juga pada akhirnya tetap suka, pengen belajar lagi gitu ya. Bener sekali. Oke. Selain ikut lomba gitu ya Zen, ada nggak sih pengalaman paling berkesan kamu di bidang musik gitu? Entah itu soal yang berhasil atau yang kegagalan, ada nggak? Pengalaman apa nih? Yang paling berkesan di bidang musik selain yang lomba lagi, selain yang lomba, mungkin waktu latihan sama teman-teman, waktu kamu diminta untuk aransemen lagu tapi kayak brainstormingnya tuh susah banget kayak gitu. Oh ya, pengalaman yang paling senang sih kemarin aku sama teman-temanku diajak buat ngaransemen lagu MPLS SMA Santa Maria. Oke. Dan itu pengalamannya asik sekali sih. Asik banget ya. Soalnya itu bener-bener ngulik dari nol. Wah, oke. Tapi emang ada beberapa inspirasi sih. Cuma ya ada yang kepake, ada yang nggak kepake. Nah itu mulai dari kita dengerin lagu MPLS yang tahun lalu, terus kita coba ulik-ulik nadanya sambil minta tim produksi buat
produksi lirik-liriknya. Okay. Jadi itu kan juga harus dipersatukan kan Kak, harus pas nadanya. Nah itu kita mulai dengan nadanya dulu. Soalnya dalam apa ya, itu bisa dibilang mepet sih. Soalnya waktu persiapannya itu kurang lebih 1 bulan Kak. 1 bulan atau 2 bulan itu ya. Nah itu kita bikin nadanya dulu, baru kita bikin liriknya. Terus itu lancar Kak. Lancar ya. Lancar. Dan puji Tuhan udah bisa jadi. Ya. Aku kemarin sempat denger juga hasil lagunya MPLS gitu ya. Karena aku sempat join juga di proses produksi lagunya kan. Dan waktu pertama kali aku denger, wih gila, tiba-tiba udah ketemu aja aransemennya. Padahal kayak awalnya tuh kita bingung kan, ini mau lagunya dibikin kayak gimana, waktunya cuma segini tapi harus bikin sesuatu yang baru gitu kan. Tiba-tiba dari teman-teman band udah ada yang, udah dikirimin, udah ada yang jadi, tinggal masukin lirik terus langsung record, langsung jadi. Gila. Emang keren-keren sih. Nguliknya 4 jam sendiri itu. 4 jam? 4 jam. Dari pulang sekolah kan, terus itu kita langsung ruang band, ngulik, loh tiba-tiba udah jam 5 aja. Oke. Nah, Sanmarians ternyata emang berkarya di bidang musik itu tuh punya kesannya tersendiri ya. Pastinya kan kalau Sanmarians juga suka di bidang-bidang lain nih ya, pastikan juga punya momen-momen terkesan sendiri. Nah, kamu pernah nggak sih Zen kayak dapet omongan nggak enak dari teman-temanmu soal kamu yang terjun di bidang musik? Mungkin kayak ditanyain kenapa sih kamu pengen terus berkembang di musik, padahal kan musik juga cuma main-main lagu doang, terus kan pada akhirnya juga ikut lomba kalah, terus habis itu kayak ya hal-hal yang kayak diremehin gitu lah sama temen-temen. Pernah ada kayak gitu nggak? Puji Tuhan enggak sih Kak. Puji Tuhan lingkungannya masih aman lah di Berarti sini. mendukung banget ya Masih teman-temanmu. mendukung sekali. Nah terakhir nih ya Zen, menurut kamu kalau misalnya hidup kamu nih ya tanpa musik, kira-kira jadinya kayak gimana? Waduh, kayaknya udah hancur deh. Soalnya dimanapun kapanpun tuh kayaknya harus ada musik deh. Soalnya aku sedih juga pasti musik, seneng pasti musik. Dimanapun pasti harus ada musik. Jadi emang udah suka dengerin musik, ngebantu banget untuk kamu misalnya lagi bad mood, jatuhnya dengerin musik. Terus habis itu kamu main alat musik juga bisa makin berkembang gitu kan bener. Ya. Mungkin kamu ada nggak sih tips buat teman-teman Sanmarians yang mungkin juga suka banyak kali bidang musik tapi mungkin dia masih ragu untuk mau mulai? Wah, gini Sanmarians, kalian jangan pernah ragu untuk mencoba, jangan pernah ragu untuk mulai. Karena musik itu emang kalau kita udah ngelihat yang ke atas itu emang jago-jago. Tapi kalian harus pahamin juga kalau mereka tuh juga mulainya dari awal, dari kalian yang mungkin masih nggak pede karena takut nggak bisa atau nggak bisa. Nah, yang jago-jago tuh awalnya juga nggak bisa guys. Betul. Jadi kalian bisa nyoba dulu, nggak apa-apa. Belajar sendiri, lihat-lihat dari YouTube, itu pasti bisa kok lama-lama. Yes, betul banget Sanmarians. Karena semua hal itu pasti butuh proses kan ya. Benar, orang-orang yang jago sekalipun itu pasti dia juga awal-awalnya dia struggle juga kan kalau mau main musik. Nah Sanmarians, nggak kerasa ya kita udah beberapa menit ini udah ngobrol-ngobrol bareng Zeno soal topik kesukaan dia di bidang musik. Nah, semoga apa yang kita obrolin hari ini boleh jadi motivasi buat Sanmarians semua yang lagi nonton podcast ini, buat teman-teman yang suka sesuatu di bidang musik atau mungkin di bidang lain, kalian tetap harus terus berusaha karena semua hal itu kalau mau berhasil pasti ada proses yang harus dilaluin ya. Dan proses itu pun juga nggak gampang, kadang bisa baik, kadang bisa berhasil, kadang juga kita bisa jatuh atau gagal. Thank you buat Sanmarians yang udah nonton obrolan seru kita hari ini. Nantikan episode Sanmar Punya Podcast berikutnya. Dan sampai jumpa. Sanmar Punya Podcast, educating, inspiring, and entertaining. Goodbye. Thank you.